Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Pruksana. Saya dari Prodi Manajemen RA4 semester 3. NIM 61224101116. Baik, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah teori ekonomi bisnis, yaitu tugasnya merangkum semua PPT dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, saya akan bacakan yang pertama dari kelompok 1, yaitu komunikasi organisasi. Pengertian: proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk pencapaian tujuan bersama, melibatkan atasan, bawahan, dan sesama anggota melalui berbagai cara seperti rapat, surat, atau email. Sistem komunikasi yang pertama, vertikal, menyampaikan perintah laporan, misalnya atasan beri instruksi, bawahan laporkan hasil kerja. Yang kedua, horizontal, koordinasi dan kinerja sama antara pegawai setara, misal diskusi tim. Yang ketiga, diagonal, mempercepat informasi lintas bagian tanpa jalur panjang. Fungsi yang pertama, integratif, mempererat kerjasama dan kebersamaan. Yang kedua, persuasif, mempengaruhi dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, regulatif, mengatur perilaku kerja dengan penyampaian aturan. Yang keempat, informatif, memberikan informasi tentang tugas, kebijakan, dan tujuan. Jenis-jenis: formal, penyampaian kebijakan resmi; informal, membangun hubungan sosial; internal, mendukung operasional; eksternal, membangun citra organisasi. Kesimpulan: komunikasi organisasi adalah unsur penting untuk mencapai tujuan secara optimal dan perlu dikelola dengan baik. Yang kedua, kerja tim dalam organisasi. Pengertiannya, kumpulan dua atau lebih individu yang bekerja sama, diikat norma, dan memiliki tujuan bersama. Karakteristik tim menurut Amirullah 2015, memiliki identitas serupa dan mentaati peraturan, mengetahui dan menyepakati misi atau tujuan di bawah pimpinan yang sama dengan pembagian tugas jelas, merasakan dampak keberhasilan atau kegagalan bersama, saling bekerja sama dan beradaptasi, memiliki latar belakang keahlian berbeda. Karakter tim yang baik: tujuan jelas, kerjasama solid, komunikasi terbuka, peran jelas, saling percaya, mampu menyelesaikan masalah, dan memiliki komitmen tinggi. Keuntungan: keputusan berkualitas tinggi, komitmen meningkat, stres dan kompetisi internal berkurang, fleksibilitas dan responsivitas meningkat. Kerugian: berpikir kelompok, mengikuti pendapat mayoritas tanpa kritis, pemborosan waktu, dan beban kerja berlebih. Kesimpulan: kerja tim penting untuk keberhasilan organisasi dengan memanfaatkan kemampuan anggota secara bersama-sama. Yang ketiga, komitmen organisasi. Pengertian: keterikatan psikologis dan emosional antara karyawan dan organisasi penting untuk keberhasilan, loyalitas, dan lingkungan kerja positif. Pentingnya meningkatkan kinerja, kedisiplinan, kepuasan kerja,
dan mengurangi turnover, menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang berusaha maksimal. Jenis-jenis komitmen. Yang pertama, afektif, keterikatan emosional yang kuat mendorong kontribusi maksimal. Yang kedua, berkelanjutan, analisis biaya, manfaat, karyawan tetap karena melihat keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, normatif, kewajiban moral, karyawan tetap berkomitmen meskipun sulit. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, personal, usia, masa kerja, pendidikan, dan pengalaman. Yang kedua, organisasi, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem penghargaan. Yang ketiga, non-organisasi, peluang kerja luar dan kondisi lingkungan kerja. Cara membangun kepemimpinan efektif, komunikasi terbuka, dan penghargaan adil. Kesimpulan, komitmen organisasi mencerminkan loyalitas dan menjadi dasar untuk pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Yang keempat, teori pengendalian ekonomi. Pengertian fungsi manajemen keempat yang berfungsi sebagai pengamatan terhadap sasaran perusahaan, yaitu proses mengatur faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hubungan dengan perencanaan. Yang pertama, pengendalian harus direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, pengendalian hanya dapat dilakukan jika ada rencana. Yang ketiga, pelaksana rencana baik jika pengendalian baik. Yang keempat, tujuan baru diketahui tercapai setelah pengendalian atau penilaian. Jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, umpan balik, mengukur aspek proses dan melakukan perbaikan jika menyimpang dari rencana. Yang kedua, umpan maju, bertindak untuk mencegah penyimpangan sebelum terjadi, mengatasi kelemahan umpan balik. Yang ketiga, pencegahan, mencegah masalah yang telah diantisipasi terjadi sebelum kegiatan berlangsung. Kesimpulan, pengendalian penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dan memiliki hubungan erat dan perencanaan. Yang kelima, evaluasi, pengertian, proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis untuk menilai-nilai kualitas dan keberhasilan kegiatan atau program serta membandingkan antara rencana dan hasil. Fungsi. Yang pertama, sebagai alat pengendalian dan pengawasan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, sarana perbaikan dan meningkatkan kualitas. Yang keempat, bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Tujuan. Yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Yang kedua, menilai efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan memberikan umpan balik. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan rasional. Prinsip, objektif, tidak memihak, sistematis, berkelanjutan, menyeluruh, transparan, dapat bertanggungjawabkan, relevan, dan konsisten. Model dan pendekatan, yaitu model CCIP, Context, Input, Proses, Produk, Goal Oriented, Goal Free,
formatif selama program berlangsung, dan sumatif setelah program selesai. Pendekatan kuantitatif, data angka; kualitatif, observasi atau wawancara; dan campuran gabungan keduanya. Jenis evaluasi yang pertama, kinerja, menilai hasil kerja individu atau kelompok, mengukur kesesuaian target dan hasil. Yang kedua, program, menilai perencanaan, pelaksanaan, hasil dan dampak program untuk menentukan keberlanjutan atau perbaikan. Kesimpulan, evaluasi penting untuk menilai pencapaian tujuan dan menjadi dasar perbaikan serta pengambilan keputusan yang objektif. Yang keenam, teknologi informasi. Pengertian, teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan komputer, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi agar dapat diakses cepat, tepat, dan akurat. Fungsi-fungsi yang pertama, mengolah data menjadi informasi berguna. Yang kedua, menyimpan data agar mudah diakses kembali. Yang ketiga, mempermudah komunikasi di antara individu atau organisasi. Yang keempat, menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tipe-tipe. Yang pertama, perangkat keras, komponen fisik, misal komputer, laptop, printer, smartphone. Yang kedua, perangkat lunak, program, aplikasi, misal sistem operasi aplikasi perkantoran. Yang ketiga, jaringan dan internet, teknologi penghubung perangkat, misal LAN, WiFi, internet. Yang ketiga, sistem informasi gabungan manusia, perangkat, dan prosedur, misal sistem informasi akademik, keuangan. Manfaatnya, mempermudah komunikasi jarak jauh, meningkatkan efisiensi kerja, mendukung pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi. Kesimpulannya, teknologi informasi sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.